Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan makalah penugasan yang telah saya buat dalam bentuk kolaborasi antara pelajaran sejarah, PPKN, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Makalah yang saya ciptakan dan saya teliti, saya beri judul Indonesia Menapaki Reformasi pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999 dan pengaruhnya terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan iptek globalisasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan pasca Orde Baru. Baik. Makalah yang saya buat dimulai dengan latar belakang pemerintahan B.J. Habibie yang merujuk pada masa kepemimpinan Profesor Dr. Ing. Baharudin Yusuf Habibie yang sebagai Presiden Republik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 1999. Dan periode ini merupakan sebuah fase transisi yang krusial dalam sejarah politik Indonesia, yang diwarnai oleh perubahan dramatis yang terjadi pasca Orde Baru dan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998. Sistematika penulisan yang saya gunakan dalam penelitian makalah saya dan penulisan, saya mulai menggunakan kata pengantar, dilanjutkan dengan daftar isi, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup, dan juga diakhiri dengan daftar pustaka. Rumusan masalah dan tujuan yang terdapat pada pembukaan, terdapat 4 poin yang dapat saya tarik dalam makalah saya ini. Di antaranya pertama adalah bagaimana transisi kepemimpinan melalui masa Orde Baru menuju reformasi di bawah kendali pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek usai Orde Baru. Yang ketiga adalah langkah kebijakan apa yang diambil oleh pemerintahan B.J. Habibie dalam pemulihan kondisi nasional pada saat itu. Dan yang terakhir, bagaimana perwujudan dari persatuan dan kesatuan yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tujuan yang saya petik merupakan jawaban daripada rumusan masalah yang telah saya tarik. Maka dari itu tujuan ini harus mampu menjawab daripada rumusan masalah tersebut. Berlanjut kepada bab kedua, yaitu adalah landasan teori yang saya gunakan. Yang saya gunakan untuk mengalur logika dan penalaran yang merupakan seperangkat konsep definisi dan proporsi yang saya susun untuk penulisan makalah yang telah saya ciptakan. Terdapat 3 landasan teori yang saya gunakan, yaitu bagaimana pengertian dari sistem pemerintahan, pengertian daripada demokrasi dan implementasinya pada Indonesia, dan juga pengertian reformasi. Landasan teori ini saya dukung menggunakan penjabaran dari pemahaman para ahli-ahli dalam bidang-bidang terkait. Selanjutnya terdapat bab ketiga, yaitu adalah pembahasan, dengan 4 subbab yang akan membahas daripada rumusan masalah yang dibahas pada bab pertama. Subbab pertama 3.1 adalah transisi kepemimpinan. Yang kedua adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Yang keempat adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie pada saat itu. Dan yang terakhir adalah perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Transisi kepemimpinan. Transisi kepemimpinan pada secara umumnya adalah saya mengambil garis waktu bagaimana penyerahan kekuasaan dimulai dari krisis moneter, berlanjut kepada unjuk rasa tekanan publik, hingga akhirnya Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Lanjut kepada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek yang terdapat pada subbab kedua, yaitu pasca Orde Baru, Indonesia mengalami keterpurukan dalam berbagai bidang. Namun pada pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie, pemerintah mengupayakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk menjadi fokus utamanya. Dan selain itu juga adanya kebebasan berekspresi dan juga investasi dalam penelitian dan pengembangan meningkat dengan penekanan pada inovasi dan pengembangan teknologi. Lanjut adalah subbab ketiga, yaitu adalah kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie terdapat beberapa kebijakan yang merupakan periode krusial dalam reformasi politik dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu, dalam makalah ini saya membahas itu menjadi salah satu subbab yang penting untuk melihat bagaimana kondisi politik, ekonomi, dan juga budaya yang terjadi dalam pemerintahan B.J. Habibie. Untuk subbab terakhir adalah bagaimana perwujudan dari persatuan dan kesatuan yang dihadirkan oleh B.J. Habibie semasa pemerintahannya. Baik,
Dan untuk mengakhiri makalah, saya menambahkan kesimpulan dan saran pada bab terakhir yang saya tulis untuk merangkum kembali bagaimana bab-bab sebelumnya yang telah saya jabarkan, dan saya menganalisis bagaimana hasil-hasil yang penelitian telah dilaksanakan untuk menjadi saran untuk membangun penulisan makalah untuk lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penelitian dan makalah yang telah saya ciptakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.